warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Fidi Suyatara Dipa, absen 13. Saya Kensit Iksandiara, absen 17. Saya Rustiana, absen 29. Saya Astuti Bisana Putri, absen 4. Saya Aurina Ella Ratnavita, absen 6. Kami di sini akan menjelaskan tema sejarah kita yaitu kultur stelsel. Yang itu simak video berikut. Kultur stelsel atau tanam paksa yang merupakan ide dari Gubernur Jenderal Van den Bosch, pejabat Belanda pada tahun 1830 sangat membuat masyarakat Indonesia menderita. Tanam paksa ini mewajibkan masyarakat Indonesia menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, teh, dan kakao. Pada dasarnya, tanam paksa ini merupakan ide gabungan dari Raffles, penjajah Inggris, mengenai kontingenterien dan pajak tanahnya. Cara kerja tanam paksa ini yaitu lahan yang digunakan untuk komoditas ekspor tidak dikenakan pajak, namun lahan yang digunakan untuk tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat dikenakan pajak. Pada akhirnya, ide ini menjadikan Van den Bosch diangkat sebagai seorang gubernur jenderal di Tanah Jawa. Pada prinsipnya, tanah yang sudah dijajah harus memiliki manfaat, yaitu dengan cara menanam tanaman yang dapat dijual di pasar dunia. Sistem penanaman tanam paksa ini hukumnya bersifat wajib bagi para petani yang menanam tanaman ekspor. Bahkan di dalam tulisan Van den Bosch menyatakan lewat tanam paksa atau kultur stelsel hasilnya mencapai 15-20 juta uang Belanda di setiap tahun. Ia juga mengatakan cara paksaan ini sudah pernah dilakukan VOC dan tanam paksa ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan tanaman ekspor untuk pasaran Eropa. Selain itu, pengawasan dan pengalihan hasil dari tanam paksa tersebut tidak lagi dikuasai oleh penguasa lokal pada zaman VOC, sedangkan dikuasai oleh pegawai-pegawai negeri Hindia Belanda, yang menyebabkan maraknya terjadi kasus korupsi dan juga penyelewengan dana yang terjadi pada masyarakat dan juga pada petani, akhirnya mengalami kesenjangan sosial dan keterpurukan ekonomi dan juga bahan pangan, yang menyebabkan banyaknya marak kasus-kasus kematian, khususnya di daerah Demak dan juga Grobogan pada tahun 1845 dan juga 1849, yang akhirnya kritik pemerintah dilancarkan dengan secara tajam dan juga menghentikan paksa ide tanam paksa tersebut. Ketentuan tanam paksa secara rinci termuat dalam Lembaran Negara atau Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Ketentuan tersebut berisi sebagai berikut. 1. Petani menyediakan sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. 2. Tanah yang disediakan oleh petani untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 tanah penduduk di desa tersebut. 3. Waktu dan pekerjaan kegiatan tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang dilakukan petani untuk menanam padi. Tanah yang digunakan untuk sistem tanam paksa dibebaskan dari pajak, dan hasil tanaman paksa tersebut harus diberikan kepada pemerintah. Dan apabila nilai atau harga yang ditaksir melebihi jumlah pajak, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat. Sistem tanam paksa atau kultur berjalan dengan menggunakan kaum priayi dan pejabat bumi putra. Mereka memiliki peran penting karena mereka dapat menggerakkan para kaum tani untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia. Para pejabat bumi putra dijanjikan atas kepemilikan hak tanah dan hak istimewa lainnya. Fakta lain, selain menggerakkan para petani, tugas pejabat bumi putra juga sebagai penghubung antara atasan dan pejabat pemerintahan. Karena tugas itulah pejabat bumi putra
diawasi langsung oleh pusat pemerintahan.